Halo teman-teman, kenalin aku Yunita dan temanku Almira. Di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi. Nah, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi? Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, globalisasi produksi. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Dan yang kelima, globalisasi produksi, yaitu di mana suatu perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Contohnya, sebuah gaun pengantin buatan Indonesia berkolaborasi dengan berbagai negara. Globalisasi pembiayaan. Ini berarti perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau investasi di semua negara. Contohnya, PT Telkom dalam memperluas satuan sambungan telepon, PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya. Contoh, staf profesional diambil dari tenaga kerja berpengalaman internasional dan buruh kasar dari negara-negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi. Suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara dunia karena kemajuan teknologi. Contohnya, brand terkenal seperti Gucci, Louis Vuitton, dan restoran siap saji seperti KFC sudah di mana-mana. Globalisasi perdagangan. Globalisasi ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif, sehingga akan mengakibatkan kegiatan perdagangan serta persaingan akan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dengan adanya bentuk-bentuk perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi, terdapat dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif, produksi global dapat ditingkatkan. Ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan darinya. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perdagangan yang bebas menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Kemudian, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi, serta sebagai dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Modal dapat diperoleh dari investasi asing, dan juga investasi swasta domestik. Adapun dampak negatifnya, menghambat pertumbuhan sektor industri, merupakan salah satu imbas dari sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Kemudian, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Sektor keuangan semakin tidak stabil karena pengaliran investasi portofolio yang semakin besar ke dalam pasar saham. Selanjutnya, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena hal-hal yang berbau negatif akibat globalisasi ekonomi. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi ekonomi, pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya, pemerintah meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah.
mengupayakan agar perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap, sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif, juga mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka.